Kalau dari kecil ya Mas. Kalau dari kecil sempet ya hampir ya banyak sih Mas yang tanya-tanya. Oke. Ini cucu sultan muda dari betina sih kalau ini. Kalau barangkali teman-teman mau Ini guys. meneruskan merawat. Kalau ada yang mau nerusin ngerawat, ini buka harga berapa ini Mas? Sekarang di samping saya ada yang punya kandang. Seperti biasa kita perkenalan dulu. Tak kenal maka tak tahu. Tak tahu ya, betul. Siap. Monggo Mas, silahkan kenalan dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Adit. Aslinya dari Malang. Asli lahirnya di Malang, kota Malang. Sementara ini tinggal atau domisili di Jember, di daerah Gumuk Mas. Farmnya apa namanya? Aduh, farm Mas ya. Dari dulu teman-teman tanya ya Mas. Masih belum ada. Belum ada kalau nama farmnya. Harus istikharah dulu Mas. Iya. Harus cari apa yang bagus gitu. Biasanya maskot kambing. Namanya yang dikasih kambing dan jadi maskot itu biasanya. Atau biasanya nama anak atau pokoknya punya unsur filosofis lah biasanya. Ya, nanti coba istikharah dulu Mas ya. Iya, boleh. Di sini guys, saya pernah bukan taruh bibit ya. Mas Adit dulu pernah beli di saya itu salah dua dari beberapa banyak anakan sultan muda. Dan juga perkenalan kita pertama dulu Mas ya, termasuk ya. Iya. Ya mungkin tahu, tapi untuk ketemu tatap muka dan ngobrol panjang pada saat itu kayaknya. Di sini ada berapa ekor Mas? Duh, berapa Mas ya? Ya, itu langsung skakmat pokoknya peternak, hampir semua peternak. Ya sebenarnya nggak banyak sih Mas. Cuman ya yang hitung dulu. Tapi kalau ada satu hilang, ya tahu. Paham. Ya semua pasti kayak gitu guys. Sini materinya cantik-cantik guys. Tanggung-tanggung, sorry. Maksudnya dengan grade yang mumpuni. Jadi tinggal mix and match aja. Di sini yang saya bilang tadi itu, ini ada 2 ekor guys. Ini dulu ngambilnya umur berapa ini Mas ya? Lupa saya. Dere, iya. Kalau nggak salah yang satu umur 8, 10 apa 8 ya? Aku lupa. Si Sofia ini kalau umur 7 apa 8 dulu ya? Yang satunya agak tua guys. Ini dulu kalau teman-teman pernah lihat, aku juga pernah bikin video, udah lupa aku dulu di mana. Apa di kandang apa di rumah gitu, lupa. Ini dia teman-teman, dan sekarang umurnya sudah ya mungkin 2 tahun lebih. 2 tahun lebih Mas. 2 tahun lebih. 2 tahun lalu. Dan saya bukan ngebibitin sih, maksudnya untuk kerandasnya sultan muda itu yang betina untuk daerah Jember memang yang selama saya tahu dan on track memang bisa di tracking lah, yang dilacak cuman di Mas Adit ini. Nah ini sama itu posisi bunting Mas? Enggak, baru kosong lahiran semua juga kok. Baru lahiran? Iya. Oke, anak-anaknya? Anak-anaknya ini ada yang belum dikasih rezeki, belum rezeki lah ya. Habis ini guys, Mas Adit habis ada inilah ya namanya ujian semua peternak teman-teman. Tuh nyawa kan kita nggak ikut punya tuh Mas ya. Yang penting kita sudah berusaha, kita mau nyetak kambing ini ketemu ini, harapannya keluar ini, mungkin keluar sesuai harapan tapi nyawanya nggak ikut. Ya mungkin ya di luar kuasa kita sebagai manusia lah. Dan di sini juga ada nih guys, kalian lihat ini cantik banget kalau untuk induk. Ini apa ini Mas? Ini saya ambil dari temen deket sini Mas. Kalau dari infonya anak Lamberta dari daerah barat sana Mas. Oh, Lambertanya Mas Pono. Ya. Oke, cantik tuh kepalanya tuh guys. Dan sebelahnya ini peninggalan dulu almarhum Mas Yanto ya. Ini jatuhnya masih anak gading Satrio. Anak gading Satrio. Ya. Masih jagat-jagat juga, putu JS juga guys. Dan di sini teman-teman ada calon jantan. Ini hitam polos, kayak hitam apa ya? Bukan hitam polos sih, jadi hitamnya tuh kayak ada semu merah, agak kemerahan gitu.
atau ada tali Mas? Mungkin bisa tak pegang tipis-tipis. Ini guys. Lah, ini dia. Ini umur berapa ini Mas? Ini kisaran 3 bulanan Mas. Ini 3 bulan ini guys. Kepalanya. Kalau kalian tidak mempermasalahkan soal warna, ini dari kepalanya, telinganya, dan posturnya tentunya. Ini anaknya apa Mas? Jantannya? Jantannya kalau dari Indo tetap jatuhnya di Sultan Muda. Kalau dari jantan ini masih bau jaguar Mas. Masih ada keranda Jantannya jaguar. ada di belakang. Oh, ada di belakang. Oke. Ini. Kalau yang ini dijual atau enggak ini Mas? Ya dijual Mas, banyak. Oh, Kalau barangkali teman-teman mau ini guys. meneruskan merawat. Kalau ada yang mau nerusin ngerawat, ini buka harga berapa ini Mas? Aduh, kalau harga ini Mas ya. Enggak apa-apa, dibuka aja. Open price-nya berapa? Nanti kan teman-teman bisa nego. Ini malah bingung nih Mas Adit guys. Ini kemarin sempat ditawar 5 juta Mas. Sama 5 juta umur berapa Mas? Ya belum lama kok Mas, 1 bulan yang lalu. Oke. Cuman kok kayak agak berat gitu beratnya. Iya Mas, kalau kayak gini Mas. Angan-angannya Mas Adit deh. Iya. Ya mungkin kalau ada yang berani atasnya dikit ya. Atasnya dikit, atasnya 5 juta dikit. Iya. Atasnya 5 juta dikit guys. Kalau ini, kalau kalian masih cari bau-bau Sultan Muda dan ya jatuhnya kalau ke atas kita bahas itunya bisa menggali hai loh Mas jatuhnya. Iya, Dari jantan dan betina. Ini kepalanya guys. Tuh. Kalian lihat teman-teman. Dan ininya, telinganya. Telinganya ada ini ya, kalau teman-teman bilang itu apa Mas lengkarannya Mas? Sawur. Itu jadi thumbnail engko iku. Sawur guys, cuma pangkalnya enak banget ini. Kalau kalian yang tidak mempermasalahkan soal warna, boleh rekom sih ini. Ekornya juga bagus. Ini dari siapa? Sofia ini bukan? Ini Yang Mas, satu. induknya anak Gading. Ya. Oh yes. Oke, kita masukkan Mas. Terus di sini juga ada cempe-cempe juga guys. Di sini Mas Adit habis panen cempe, tapi ya itu kemarin ada sedikit di luar inilah, di luar kuasa juga. Ada kelahiran berapa Mas sebetulnya Mas? Kalau misalkan semuanya ini ada total ada 7 Mas. 7 ekor. 7 ya. Yang istilahnya lolos seleksi alam cuma 2. Itu kenapa Mas? Mungkin bisa berbagi sama teman-teman waktu proses itunya apa? Sakit apa tahu-tahu geblak atau gimana? Sebenarnya masih apa ya? Masih bingung juga sebenarnya Mas. Soalnya dari dulu awal pertama kali apa ya istilahnya ngopeni wedhus gini ini kok baru ini gitu. Oh ya mungkin kembali lagi kita juga cuma bisa ikhtiar aja Mas. Cuma bisa ikhtiar. Cuman kalau kendalanya ini sebenarnya normal. Cuman kok sempet lari-lari ya kayak cempe normal. Tapi kadangkala langsung waktu itu kok tiba-tiba lemes, ndak mau bangun, terus akhirnya ndak mau nyusu itu. Itu rata Mas. Jadi 1 minggu itu 5 cempe itu. Jadi termasuk ya bisa dibilang barengan, ndak jauh lah ininya. Nggak ya. jauh, ndak. Hari ini mati yang ini, besok Iya, mati yang besok. itu. Saya pernah tuh Mas, 1 kandang malah, bukan cempe. Nah, Malah induk dan doro bunting dengan Sultan Muda 1 kandang betul-betul 1 hari. Dan itu karena Mas Adit ngomong soal kematian, jadi saya tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun kecuali orang yang dekat dengan saya. 1 kandang positif bunting dengan Sultan Muda sudah saya USG 8 ekor mati dalam 1 hari dengan kondisi kayak mulut berbusa gitu Mas. Mulut berbusa sudah tidak bisa diapa-apain. Kalau tadi Mas Adit kan dalam 1 minggu, iya. saya dalam 1 hari. Bahkan dari kandang ini sejam kemudian kandang yang ini geblak. Berarti nemenan timbang aku ya Mas. Kalau saya tanya-tanya, ya saya waktu itu juga nggak tahu maksudnya faktornya apa. Saya tanya-tanya banyak teman-teman yang mengindikasikan itu keracunan. Atau salah makan, mungkin kemakan hewan kayak atau apa. Padahal dulu
Kalau memang keracunan itu harusnya kambing saya yang jantan duluan yang mati. Tapi kita kan nggak tahu. Mungkin daya tahan tubuhnya atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi kok saya yang jadi curhat, kita lihat cempe aja di sini guys. Itu kok malah aku curhat guys. Di sini ada cempe 2 ekor jantan-jantan. Sisa 2 ini mas. Untuk Dari peranaan. 7 sisa 2. Iya. Coba dikeluarin mas ini mas. Ini juga ini jantannya sampean pakai berapa mas jantan besarnya? Jantannya banyak mas. Ada total 5 di kandang. Wah ini nih guys. Ini salah satu cucu sultan muda dari induk juga. Ya. Jantannya dari anak Cleo ya. Anak Cleo. Ini guys, ini jantan. Posisinya jantan kurang lebih umur 1 bulan. 1 bulan. Yang 5 itu tadi kalau hidup kurang lebih sak pantaran seginian. Iya, 1 umur. Ini jantan juga. Ini yang mana ini induknya? Ini induknya di selatan sana mas. Oke. Dari induknya ini anak bangkit. Oh anak bangkit. Iya. Wah tahu tuh saya bangkit tuh. Agak peta sedikit emang juga kambingnya. Insya Allah kalau saya nggak keliru ya teman-teman, karena itu saya tahu bangkit itu 5 apa 6 tahun lalu itu. Kalau yang ini dijual mas? Atau dua-duanya dijual juga? Ya enggak apa-apa Open kalau price berapa ini? Yang sawur ini, yang petas? Aduh. Aduh, bingung guys, bingung guys. berapa ya mas? Ayo berapa ayo. Ini soalnya teman-teman kalau kambing kayak gini nih apalagi hasil breedingan sendiri, memang biasanya angen-angennya mau dilihat dulu atau apa. Cuman kan barangkali kalau emang dijual, saya tanya ke Mas Adit, ya enggak apa-apa, langsung dikasih harga aja. Barangkali teman-teman bisa nego atau tertarik atau cocok cari calon pejantan. Kalau yang apa namanya kepala hitam berapa? Kalau yang telinganya sahur petas itu berapa? Ya di rata aja mas. Dirata, oke. Ya bukanya 4 juta aja lah. 4 juta nego tadi mas. Per ekor. Ya. Oke guys. Jadi per ekornya 4 juta nego. Masih murah loh. Hitungannya masih murah lah kalau 4 juta nego. Tapi teman-teman kalau mau apa namanya seperti biasa, selalu saya jelaskan, selalu saya ingatkan, kalau ada yang cocok, nanti di screenshot aja, nanti saya taruh nomornya Mas Adit di WA, nanti langsung tanya ke beliau aja. Kalau meminta video detail atau mau yang lebih apa ya, yang lebih jelas, nanti langsung WA beliau aja. Oke Mas, kita yang mana lagi? Saya mau dikasih lihat. Oh jantan tadi, jantan ini. Karena tadi habis hujan angin teman-teman di sini. Mas, cempe. Awas. Tik. Tak masukkan aja mas ya. Iya boleh, enggak apa-apa. Ayo. Ini. Habis hujan guys di sini tadi. Tuh, ini lagi basah nih. Ini. Wah, tadi padahal di sini habis berisik banget, tahu-tahu krik-krik di sini guys. Soalnya angin. Tadi hujannya agak lumayan deras, angin, dan ini sepeda motor saya sudah nggak tahu nih jadi apa nih. Nggak apa-apa kalian kalau lihat di tengah jalan jangan lupa di stop ya guys ya, ditawari makan kayak apa kayak gitu. Itu model kayak wong ngamen awake dhewe. Jim. Enggak guys, bercanda. Itu tadi Jimnya aja tuh guys. Ini dia, ini salah satu ini umur berapa Mas? Ini 1 tahun lebih, mungkin sekitar 14 bulan mas. 14 bulan guys, ini dia guys. Ditali dulu. Ini jantannya pakai? Ini jantannya ada di temen, dia deket sini mas. Oke. Untuk jantannya anak kantong. Tuh, telinganya pangkalnya juga sudah enak nih guys. Nih, pangkalnya enak, posturnya enak dan belum poel juga ini ya. Belum. Ini juga anak dari Sofia itu. Sofia ini yang salah satu yang ngambil di saya dulu, yang anakan sultan muda. Ini berarti kantong sebentar. Kalau jantannya itu keranda apa ya? Lupa aku. Punya Pak Ahmad itu ya? Iya, anak kantong. Lupa saya guys. Ini cucu sultan muda dari betina sih kalau ini. Kalau teman-teman minat boleh nih langsung ditanya. Kalau ini minta berapa mas bukanya mas? Kalau ini masih apa ya mas? Sebenarnya
PR-nya cuman ini loh Mas, kebanyakan pejantan saya di rumah Ya, ini. Cuman ya karena itu saya tadi. lihat 1, 2, 3 budeng, 4, Ada yang sana juga. ada yang sana juga 5. Jadi ya mau ndak mau ya harus ngurangin. Harus ngurangin. Harganya berapa? Kalau ini mintanya saya masih Mas 15 Mas. 15 juta masih nego. Iya. 15 juta masih nego guys. Kalian sudah punya keranda dari darah-darah yang ya bisa dibilang darah-darah elit lah. Kalau kalian butuh buat breeding, ini materinya seperti ini teman-teman. Pangkal telinganya juga sudah lumayan enak. Giginya masih aman, masih belum poel. Ya, silahkan dinilai sendiri teman-teman. Mas, aku minta iki kok Mas. Apa? Menyan. Kita semut menyan dulu guys, biar ndak mati gaya guys. Ini dulu kecilnya saya tawarin teman-teman ndak ada yang mau Mas. Jelek sekali. Apa emang gitu ya Mas? Apa maksudnya? Apa tuh? Saya juga bingung perubahannya kambing ini. Waduh, kalau dulu Aku tahu di isi kepala Mas Adit itu, tapi nggak keluar. Aku tahu isi kepalanya, tapi nggak keluar karena kita pakai apa emang gitu Mas ya? Keranda Sultan Muda. Iya apa enggak? Iya. Ya kan? Mungkin bisa bantu apa ya Mas? Jelasin lah Mas. Ya emang rata-rata kayak gitu Mas. Karena dulu pernah, ya bukan dulu sih. Sampai sekarang pun saya punya Jojo itu. Terus ada bapaknya si Sembrani juga itu dulu lahiran di kandang saya. Memang rata-rata kalau kecil, waktu kecil 0 sampai 3 bulan lah. Itu ada yang jelek banget, ada yang cukup. Tapi yang ekstrim banget nggak ada kalau jantan. Oh. Nah betina beda lagi. Betina Sofia si sebelahnya. Terus ada lagi di kandang teman. Itu memang biasa langsung jadi dilakoni farm juga itu. Malah jantannya itu yang namanya kaliber itu ya bisa dibilang jelek lah waktu lahir. Gitu ya. Sampai dia kelihatannya baru kelas D. Oh. Baru mulai ada nih. Kalau betinanya udah jadi mulai procot. Maksudnya bentuk kepala dan dagunya sudah membentuk. Yang menurut kita biasanya bagus ya itu biasanya kalau yang betina. Tapi kalau jantan sering berjalannya waktu kayak gini teman-teman. Dan ini hitungannya kambing masih muda banget lah ini, 14 bulan. Mudah sekali teman-teman. Kalau teman-teman cari ya ini rekom kalau yang memang fanatik dengan luri, fanatik dengan garis keturunan ada di sini. Ini 15 juta masih nego ini guys. Ada lagi Mas, saya mau dipamerin apa lagi nih, monggo. Saya tak ikut Mas Adit sekarang. Budeng tadi. Oh enggak, Yang masih besar. belum keluar ya? Itu eman Mas. buat pejantan Mas. Padahal dulu waktu lahir itu, cuman saya yakin pasti nggak bakalan dijual. Karena waktu itu Mas Adit lagi kenceng-kenceng yang ngumpulin materi waktu itu. Dan akhirnya keluar si budeng. Kita cuman lihat-lihat aja Mas, dikeluarin dulu Mas. Itu anak apa ya? Yang jantannya ya? Itu dulu ada saya pejantan yang lama sih Mas. Pejantan lama itu kalau dari lurinya masih cucu jaguar. Oke. Masih cucu jaguar ketemu sama si anak sultan ini keluar itu. Nggak Mau tak apa-apa Mas, keluarin Mas? dikeluarin aja boleh. Tapi sampelnya dia, anaknya? Termasuk ini, hitam ini, yang ini terus juga sama anak yang budeng sawur tadi. itu. Nah, Itu anaknya itu. tuh guys, sudah ada sampelnya. Tapi bapaknya nggak dijual. Tapi kalau kalian butuh anaknya ini juga kalau kalian nggak masalah warna ya, ini di bagian kelopak mata, tentunya di sini. Ini juga sudah benar-benar laki banget lah, jantan banget. Pangkal-pangkalnya juga enak. Ya itu tadi, kalau kalian nggak masalah soal warna, ini rekomendasi juga. Telinganya, pangkalnya juga enak. Daunnya agak sedikit bergelombang tapi simetris, teman-teman. Ininya enak banget nih pangkalnya. Nah, kalau kalian lihat itu bapaknya tuh. Ayo kita di sebelah sini, Jim. Nah, ini dia. Ini siapa Mas namanya di sini? Ini dikasih nama Boka Mas. Boka guys. Boka ini. Sini Jim, coba kamu ambil dari depan sini. Ini dia, kalau kalian lihat guratan-guratan di telinganya ini, yang di bagian sini, ini tebal banget lipatannya. Dan ini dia kalau nggak dangak, kalau pas lagi menghadap ke depan gini, pangkalnya enak banget.
Enak banget ini. Ini juga masih ada bau sultan muda dari induk ya? Dari induk, ya. Dari induk teman-teman. Usianya berapa sekarang si Boka ini mas? Ini Agak sini mas, sini mas. kalau 1,5 tahun ada mas. Sudah poel? Belum. Belum poel? Belum poel. Oh. Ya kita tahulah itu sebabnya apa. Emang gitu teman-teman. Saya juga nggak tahu. Mungkin keranda sultan muda ini saya juga nggak tahu ya. Kok rata-rata mesti agak lama ininya untuk ganti giginya. Malah saya kadang sering ini mas, ditanyain orang rahasianya apa kok lama nggak poel. Nggak ada rahasia sebetulnya. Iya. Lah ini buktinya masih ya bisa dibilang masih agak rapat lah. Dan harusnya yang seharusnya sudah ganti gigi tapi belum ganti gigi teman-teman. Nggak ada rahasia ya mungkin saya lebih yakin ke itu sih mas. Karakter kambing memang sendiri-sendiri. Mas. Saya lebih yakin ke genetik. Kalaupun emang dari genetik jantannya memang masih kalah dari induk ya bisa jadi memang cepat untuk pergantian giginya. Kenapa kita bahas gigi teman-teman? Karena di kontesan itu ada tolak ukur yang mana tolak ukurnya ini patokannya emang dari gigi, yaitu di kelas C. Bukan begitu Ustadz? Nah, dari kelas C teman-teman. Kalau gigi susunya masih 8, mau kambingnya sebesar apapun, itu masih bisa kelas C. Atau setua apapun kambingnya, karena ya termasuk kambing saya juga si Jojo itu 3 tahun baru poel. 2,5 tahun Mukidi baru poel dan adik-adiknya yang lain. Jadi tolak ukurnya emang di gigi. Ada kelas yang memang tolak ukurnya di gigi. Kalau kelas kecil tolak ukurnya di tinggi badan. Kelas E, D itu tinggi badannya ada spesifikasi sendiri-sendiri teman-teman. Kalau ini sudah pernah ada yang tanyain belum mas? Kalau yang nanyain banyak kayaknya. Kalau dari kecil ya mas. Kalau dari kecil sempet ya hampir ya banyak sih mas yang tanya-tanya. Oke. Cuman memang emang niatnya buat iya, penunggu buat kandang lah ya, iya. Buat pejantan. Kalau dulu sempat sampai ada masukan penawaran berapa mas? Kalau dulu sebenarnya sudah waktu kecil lah. Mahal sih mas menurut saya mas. Untuk kambing warna kayak gini iya, ya? Dulu sudah sampai 30 mas. Umur? Itu sekitar umur 6 bulan, 7 bulan. 6 bulan, emang ganteng sih kambingnya sih. Dan kalau buat breeding enak banget. Ya walaupun kayak gini bukan berarti nggak bisa buat kontes teman-teman, bisa. Cuman dia punya kekurangan yang sangat telak di bagian pola warna. Bukan begitu Ustadz? Nah, okay. Ustadznya syuting tipis-tipis. Balik nomor mana sih? Rene Jim, street. Jadi saya ngobrol-ngobrol tadi sama Mas Adit. Sekalian lihat-lihat kambingnya, sekalian saya lihat yang pernah dari saya dan hasil persilangan Mas Adit kan kalau sudah dibeli Mas Adit kan ya haknya beliau mau dikawinkan ke mana itu terserah, tapi ya itu tadi genetik emang nggak pernah bohong. Genetik sekali lagi tidak akan pernah bohong. Mungkin kalau cempe bisalah dibilang, tapi kambing itu beranjak besar mas, itu akan kelihatan. Yang mana ternyata nggak ada unsur bapaknya sama sekali, nggak ada unsur induknya sama sekali. Itu tadi genetik nggak akan bisa bohong teman-teman. Mas Adit sendiri gasnya mulai tahun berapa ini? Sebenarnya belum lama mas, sekitar 2021 apa ya? Mungkin masih jalan sekitar ya 4 tahun lebih mungkin untuk mulai coba beternak ini mas. Itu sudah banyak ini ya, banyak keluh kesah suka duka lah ya. Ya alhamdulillah. Termasuk kemarin dukanya itu. Iya dukanya. Kehilangan cempil 5 ekor. Kalau sukanya? Sukanya ya ini mas istilahnya dari bisa tambah teman juga semakin banyak, terus istilahnya memang yang dibilang dikata orang-orang etawa memang luar biasa memang ya. Dari segi kambingnya memang luar biasa dan harga pun juga, perawatan pun juga luar biasa. Kembali lagi dukanya pun itu juga luar biasa. Iya, betul mas. Tapi kalau orangnya bukan luar biasa sih, orangnya biasa di luar. Biasa. Mas Adit, saya sudah boleh main ke sini. Saya terima kasih banyak. Sudah boleh lihat-lihat sepil-sepil kambingnya, hasilnya istiqomahnya Mas Adit untuk memproduksikan yang dari dulu saya tahu beliau ngumpulin materi dari kandang ke kandang sambil belajar dan macam-macam. Insya Allah saya juga
sedikit memantau perjalanan beliau waktu ngerintis, Iya, oke. ngumpulin dari betina 1, betina 2 sampai dikumpulin sampai kambingnya yang dulu ada beberapa dijual untuk dijadikan kambing ini. Dan sekarang beliau memanen apa yang ditanam dari dulu, teman-teman. Amin. Ya, kalau gitu saya pamit dari walaupun farmnya masih belum tahu ini farm apa. Nanti kapan-kapan lah kalau misalkan Mas Adit ini dikasih tahu lah farmnya farm apa gitu. Iya. Kita pamit dulu teman-teman dari kandangnya Mas Adit. Kalau suka videonya jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan saya dan General Tani Tour selanjutnya. Saya pamit dulu dari kandangnya Mas Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.